kesempatan tidak datang dua kali. Kesempatan itu datangnya satu kali. Ini aku ada kesempatan untuk nantinya bisa menyandang pangkat yang besar dengan cara saudara, dengan cara membawa ini pesakitan buronan besar yang bernama ini Siko. Terus terang, jujur aku katakan, sebetulnya aku ini punya utang budi sama ini kongcu yang bernama Siko. Tapi aku pikir, wah, nggak urusan. Yang penting nggak urus budi pokoknya. Yang penting ini hidup pangkat besar. Wah, ini talui katanya. Hanya ini uang beres. Tadi aja, tadi malam istriku ndak mendukung aku bunuh kok. Ayo ya, ini pasukanku semua. Pagi hari ini kita segera berangkat menuju kemana saudara? Ke kota Raja ini Tiangan untuk menghantarkan ini buronan besar yang bernama Sikong. Nanti akan kuhadapkan di hadapan Sri Bagina Raja Cekdir Hongti yang bernama Bucik, dan pasti aku dapat kenaikan pangkat. Congceng, langsung saja kita berangkat hari ini juga. Bahwasanya perjalanan kita ini sepertinya terhalang oleh ini sebuah gunung. Ini gunung sangat berbahaya sekali. Bahaya apa ini? Ada bahaya, ada apa? Siang-siang gini masa ada momok? Ya tidak mungkin. Wah, siang-siang begini nih biasanya ada Mbak Har. Mbak Harimau. Iya. Kalau ada harimau, masa kita ini pasukan bawa senjata kok takut? Ini kalau ada rampok pun juga tidak usah khawatir. Iya. Buat apa ini pasukan sebanyak ini? Iya, memang betul ini Comping ya. Baik, bagaimana Comping? Kita berhenti atau kau lanjutkan ini perjalanan? Ya lanjut saja deh. Iya, lebih cepat lebih baik katanya. Iya, Compeng. Langsung saja kita teruskan perjalanan untuk melintasi ini gunung. Calo.
mengambil ini satu keputusan untuk menjadi ini tayong atau kepala perampok. Dengan bermodalkan kita berdua bisa kuntau, bisa menggunakan ilmu silat, menggunakan ini kungfu, bahkan aku juga bisa menggunakan beberapa macam ini senjata. Apalagi di tempat ini ada beberapa puluh ini para ini nyaulu atau para ini anak buah. Aku telah memerintahkan terhadap ini para nyaulu untuk sumsau memeriksa ini lereng gunung. Siapa tahu ada orang lewat. Kalau memang ada orang lewat, pasti kita wajibkan dia untuk membayar ini pajak wilauji atau pajak di jalan. Tapi sungguh sangat celaka sekali. Kinagit bulan ayah, hari ini tidak ada orang datang. Di bagaimana ini sungguh sangat celaka sekali. Aku ini macan, bukan macan loh, macan. Ya, nanti dengarnya macan. Ya, aku punya nama ini macan. Ini sahabatku Kauki. Aku tadi coba melihat di wilayah lereng gunung kekuasaan kita ini adalah Gunung Bungjausan. Ada ini serombongan ini pasukan yang lewat, sepertinya bawa gerobak. Mau bangun apa, bawa pasir? Mana mungkin pasukan kerajaan bawa gerobak berisikan ini pasir atau batu bata? Tidak mungkin. Pasti dia membawa ini harta ini benda. Ya, bisa jadi seperti itu. Ini anjay. Kira-kira ini, wah, kita berani apa tidak? Kalau memang tidak berani, ya sudah. Kita biarkan saja dia lewat. Tapi kalau umpama kita biarkan dia lewat, waduh, tidak dapat apa-apa. Lalu menurutku, kita gunakan ini senjata. Ambil membawa beberapa ini orang kita para nyaulu untuk mencoba cegat perjalanan itu pasukan kerajaan. Siapa tahu dia membawa ini uang emas. Tiok bosana. Kalau memang benar, ayo sekarang kita uji nyali. Ya, biasanya kita ini mencegat paling-paling orang biasa, ya, orang saudagar, pedagang. Tapi kali ini yang datang bukan main-main loh. Yang lewat ini pasukan ini kerajaan bawa ini senjata. Kenapa memang? Apa kau takut? Oh, tidak ada mundur. Aku ini Kauki bukan Piki. Ayo macan. Ayo langsung saja kita segera untuk turun dari atas gunung. Baik, kita bersama-sama turun dari atas gunung Hasan ya.
pasukan itu kerajaan Cok. Mendapatkan rezeki, mau naik pangkat ada aja gangguannya. Ya jalan menuju ke kota raja saja lewat di ini gunung apa ini? Oh ya, Gunung Bung Josan. Wah, tiba-tiba saling bermunculan itu para perampok, para ini penyamun. Ya ini punya mata buta apa gimana? Ya kalau yang datang mak-mak cincin lah apa-apa. Aku kok iya, aku ini compeng loh. Waduh. Biasanya ini kalau orang berhadapan dengan aku, lihat kumisku saja sudah merinding. Ini orang-orang ini para penyamun ini pasti matanya buta, rabun. Iya, ayo ya. Coba ya, itu pesakitan yang bernama Sipok boleh untuk diminggirkan terlebih dahulu. Yang lainnya, para pasukan kita bergerak, kita tangkap, kita ringkus semua. Sekaligus nanti kita antarkan ini kota raja. Semakin nanti pangkatku naik, iya yakin naik akan beli senjata hadapi itu para penyamun nih. Rupa-rupanya kalau aku lihat cara kau berpakaian, kau ini adalah ini pasukan kerajaan. Ya kalau kamu udah bilang gitu ya berarti matamu buta. Kamu apa lihat ini pakaianku lain dengan pakaianmu. Coba kamu pun lihat, aku pimpin ini beberapa puluh ini pasukan ini bersenjata, pakai baju seragam. Pastilah, iya, aku ini adalah seorang compeng. Tahu nggak? Bukan kopeng loh, compeng. Iya. Rupa-rupanya kamu mau hadang perjalananku ini. Kamu mau apa? Coba. Kamu harus membayar pajak wilauji. Apa pajak wilauji? Aku baru dengar. Iya, pajak wilauji. Pajak wilauji itu adalah pajak jalan. Maksudmu? Ya, kalau memang orang yang berani melewati ini areal wilayah Gunung Bung Josan, ini adalah gunung kekuasaanku, harus wajib membayar ini pajak wilauji. Wah, ini dasar kamu ini gila apa gimana? Mestinya kamu ini tahu ini tanah ini milik siapa? Milik kerajaan, kok kamu ngaku-ngaku. Ini punyamu, kapan kamu pernah beli? Begini ya. Sementara ini aku
tidak ambil tindakan. Aku minta kamu mikir saja, ya. Kalau aku mau juaji, iya, aku tangkap loh kamu. Kamu ini wah pasti setiap hari mau bikin resah ini penduduk, mau bikin resah rakyat yang lewat di tempat kali ini. Aku sabar. Aku bilang kau harus segera minggir, jangan kadang ganggu ini perjalananku. Aku tidak peduli. Jangan lagi kau raja pun harus berani lewat di tempat lereng gunung kekuasaanku ini. Harus membayar pajak wilauji. Aku tidak kekurangan. Ini namanya dibebesi. Tidak takut mati. Baik, apa boleh buat? Rupa-rupanya kau memancing ini amarahku. Lihat, ini aku punya senjata, aku tangkap. Ini kurang 1 detik. Iya, jam-jam wah kurang 1 detik. Kalau dia tidak segera menghindar, wah ini ujung senjata tombakku bisa masuk ke ulu hatinya. Bisa si giau-giau semua. Iya, baik aku tangkap semua dia. Rupa-rupanya kok terdesak ini Hongyang. Iya, namanya apa? Hongyang Daulo. Aduh cilaka ini. Kalau aku tidak bantu, wah bisa bahaya. Baik, aku keroyok saja. Bila perlu tangkap saja dia.
Coki. Baik, sahabatku Macan, sementara waktu kau boleh amankan terlebih dahulu. Aku mau sikat semua pasukan. Oh ya baik, aku amankan dulu dia. Kauki berhasil menumpas pasukan dari itu Coki. Setelah aku mau menghampiri, itu ada gerobak berisikan apa? Seperti dari jauh aku lihat ada orang yang dimasukkan ke dalam ini kerangkengan. Baik, aku lihat siapa dia. Jadi Singgi betul-betul sungguh sangat kurang ajar. Dia benar-benar sebagai ini manusia tidak mengenal budi. Sintiran, kebaikanku dibalas dengan seperti ini. Apa dia tidak ingat dulu? Kenapa dia harus berbuat seperti ini? Aku telah ditangkap, katanya mau dikirim ke kota Raja Tiangkan. Untung saja di tengah perjalanan ini ada para perampok. Rupa-rupanya dia telah berhasil menumpas pasukan dari sini. Aku lihat dari kejauhan Singgi telah tertangkap. Sepertinya salah satu pemimpin perampok itu datang kemari. Mohon maaf, Tayyab siapa ini Tayyab? Kenapa Tayyab harus ada di tempat gerobak seperti ini? Perkenalkan, aku bernama ini Sikong dari kota Raja ini Tiang. Jadi Tayyab ini adalah Sikong yang namanya sudah cukup terkenal. Kalau memang demikian, aku lepaskan dulu sini. Tayyab cukup terkenal di mana-mana. Perkenalkan, aku yang bernama Kauki, sahabatku itu yang bernama Macan. Kauki, aku merasa sangat gembira. Kau berhasil menolong terhadap ini diriku. Tidak lupa, aku ucapkan beribu-ribu banyak terima kasih. Tidak mengapa Tayyab. Ini bagaimana bisa terjadi? Sampai ini Tayyab Sikong bisa ditawan seperti ini. Lalu kau ingin tahu ceritanya, dengarlah satu persatu. Tingsin Sola. Tayyab Sikong berarti itu Singgi. Betul-betul sungguh sangat kurang ajar sekali.
Sekarang begini saja ini Tayyab yang bermasikong. Karena Singgi sudah berhasil aku tangkap, terserah ini Tayyab mau kasih hukuman apa. Baik, kalau memang demikian sudah barang tentu aku akan jatuh dia hukuman mati. Bagaimana? Itu terserah saja. Ya cinta supaya diseret ke tanah lapang, jatuh hukuman mati terhadap diri itu Comping yang bernama Singgio. Sahabatku, aku minta sekali lagi, maksud daripada Tayyab bagaimana? Kalau memang Singgi dia sudah dijatuhi hukuman mati, dipotong dia punya batang leher, aku minta supaya itu isi hatinya harus dikeluarkan. Karena untuk aku buat persembahan, aku akan bersembayang untuk leluhurku yang berada di Sitingsan. Tidak mengapa kalau memang demikian, ayo kita saksikan bersama-sama biar para Yaulo yang akan melaksanakan hukuman mati terhadap diri Singgi. Baik, kita saksikan bersama-sama dia. Saudara. Wah, ini lama nggak bunuh orang ini. Wah, ini ada 1 tahun ceni. Kamu ini namanya Singgi ya? Iya, aku namanya Singgi. Ada apa? Ada apa? Ini kamu tadi masa tidak dengar aku punya Taeyong perintahkan aku untuk menjatuhi hukuman mati terhadap. Loh, aku salah apa? Aku ini pejabat loh. Apa kamu tidak takut nanti resikonya bagaimana? Nanti ini gunung akan digerebek dengan ini puluhan pasukan. Kalau sampai kau membunuh aku, tidak takut. Kamu jangan menggertak pada ini diriku. Coba kau boleh untuk lihat siapa yang ada di hadapan mati ya. Biar aku nak lihat dengan suaranya saja. Ini Kongcu yang bernama ini Sikong. Waduh, terus terang aku lihat ini Kongcu Sikong. Jadi apa saudara? Jadi haisiu. Apa itu? Apa haisiu? Haisiu itu malu. Kalau kok haisiu tidak tahu malu. Ada catio bu. Ada catio tuh. Catio busana. Waduh, ini Kongcu. Omban Kongcu. Iya, omban. Apa omban? Itu minta maaf. Taunya cepat. Kamu taunya cemban. Omban gak ngerti. Ada cerah. Waduh ini Kongcu Sikong. Aku minta maaf. Minta maaf yang bagaimana? Waduh. Kalau aku nggak pura-pura jadi 87 cilaka. Orang gila. Apa capjit? Iya. Waduh, jadi rempen. Iya. Orang gila. Waduh, ini soalnya apa? Kalau aku tidak pura-pura jadi orang gila, waduh nanti bisa dijatuhi hukuman. Aku berharap kalau aku pura-pura gila, ini Kongcu Sikong mau menyadar, oh ini orang gila. Iya, jadi dibebaskan. Waduh gimana ini caranya? Wah, pura-pura jangko saja. Iya. Punya.
Oh gitu. Ah. Lagu apa? Ini biasanya orang gila ini habis nyanyi nangis. Iya. Gimana nangisnya? Tolong tampung. Sanjit belum jahit. Ini bukan nangis, ini pengemis ini. Aduh, iya. Siapa ini? Wah, ini kok wajahnya biauliang. Apa biauliang? Biauliang ini wajah tampan. Oh, tampan apanya? Jikong hitam ini kok tampan. Supaya aku, cari artinya supaya tidak marah. Ini kalau tidak salah ini, waduh. Ini seorang ini malaikat. Iya datang. Wah, wajahnya tampan sekali. Iya. Kurang ajar kau di sini. Kau jangan berpura-pura. Kaiwansio. Apa kaiwansio? Pura-pura. Gong pakai gong tau nggak? Iya. Pura-pura gong. Iya. Aduh. Itu pompe lain, pompe itu pencuri maling. Kau sini, aku tidak habis berpikir. Di mana kau punya ide otak? Ya di bagian batuk kepala. Maksudnya bagaimana? Sudah, kau tidak usah banyak bicara. Syukur, laksanakan. Panggal dia punya batang leher. Kalau sudah, kau boleh belah dia punya dada. Keluarkan isi hati. Mati ya. Aduh, ya. Aku menyerah, pasrah nasib saja. Gimana? Sini. Tapi cuma sini. Om kasih senang sini, Om kasih senang. Ya, sini. Om kasih senang. Om senang, Om penggal. Aduh, itu bawa apa itu? Wah, ya biasa toh. Bawa golok. Buat apa golok? Ya buat potong kepalamu, kurang ajar kamu. Sini. Baik, langsung saja aku urus senjata. Panggal dia punya batang leher. Biasa dulu ya. Iya. Apa dulu? Soalnya apa ini? Gak pernah potong kepalanya ini orang. Wah, sarai. Ya, cukup. Baik, kalau memang demikian, langsung saja aku timpakan ini senjata kalau tepat di bagian leher daripada ini sini. Cinto. Kamu takut mati ya? Siapa orangnya yang nggak takut mati? Waduh, goloknya kayak gitu. Tadi aku waktu buluku merinding biasa serek. Ya, silakan. Sini. Nggak boleh lari loh ya. Iya. Awas kalau lari jatuh nanti cilaka. Enak, nggak sakit. Oh. Itu gimana rasanya sakit? Enggak sakit. Kayak digigit semut katanya. Kayak dicubit apa? Cubit air. Wah, ada berarti aku sebentar lagi mati ya. Ya enggak mati lagi, langsung masuk disimpan ya. Aduh. Ya baik, langsung saja aku penggal dia punya batang leher. Iya. Wah, ini orang ini sering makan kikil.
nggak sering makan tahu. Kalau tahu gampang. Wah ini makan tikir ototnya luar biasa. Lu. Kena kakiku. Caranya keluar Mansur S. Bukan Omai Rama. Waduh, matanya nggak bisa ini terpejam. Kayak jengkol. Waduh, kayak jengkol ya baik. Ini bagaimana? Kau boleh belah dia punya dada, keluarkan isi hatinya. Buat sate apa bagaimana? Ya baik, apa boleh buat? Aku belah saja ini dadanya. Soalnya. Artinya kenapa? Apa? Artinya busuk. Hitam busuk ini. Baik, lalu bagaimana? Lempar saja dia punya ini jenazah. Oh gitu. Nggak usah dimakamkan, nggak perlu. Lempar saja dia dimakan oleh hari siapa? Harimau. Iya. Kalau bilang aku Pak, ini jenazahnya aku lempar dari atas gunung. Sini ya. Aku punya hati merasa sangat gembira melihat bahwasanya Singgi sudah mampus. Aku buat sembayangan dia punya hati. Ku persembahkan di hadapan ini semua keluargaku yang telah binasa dibantai oleh ini pasukan kerajaan Riau.
sebagai seorang ini menteri, yang berpangkat sebagai seorang menteri Qinshan, bertugas di kota Raja Tiang'an. Pada saat ini aku yang melihat bagaimana keadaan kota Raja Tiang'an. Aku merasa sangat ngeri dan aku merasa sangat takut dengan sesuatu hal yang telah kuperbuat. Sudah 15 tahun lamanya, Cap Goni, aku telah menyembunyikan seorang ini putra mahkota. Dia adalah bernama Litan yang terlahir dari seorang ini permaisuri. Jadi ceritanya seorang permaisuri ini telah difitnah oleh raja yang bernama Bu Ciktian. Ketika pada waktu dulu Bu Ciktian masih menjadi seorang kuivi atau menjadi seorang sedir. Sebetulnya dia itu adalah selir dari almarhum Raja Li Shibing. Namun dia telah berselingkuh dengan sang putra mahkota yang bernama Liti, hingga sampai dapat diketahui oleh Sri Baginda Raja yang bernama Li Shibing. Sudah barang tentu almarhum Sri Baginda Raja Tong Taichung yang bernama Li Shibing pasti murka. Bu Ciktian telah dijatuhi ini hukuman, dibuang ke salah satu daerah yang gersang, dibuang di tempat salah satu mbio atau salah satu kelenteng, hingga sampai dia sempat digunduli dia punya rambut menjadi seorang niko. Selang beberapa ini tahun kemudian, Sri Baginda Raja Li Shibing telah menutup mata. Akhirnya putra mahkota yang bernama Liti diangkatlah, dinobatkanlah menjadi seorang ini hongte atau menjadi seorang raja. Nah, dari situ Sri Baginda Raja Liti telah mengambil kembali terhadap Bu Ciktian dari salah satu kelenteng dari tempat pembuangan. Lalu dia diangkat menjadi seorang ini selir atau menjadi seorang kuivi. Nah, dengan demikian Sri Baginda Raja yang telah mempunyai seorang ini permaisuri telah difitnah oleh ini Bu Ciktian. Dia berpura-pura melaporkan bahwasanya di tempat keraton daripada itu sang permaisuri telah membuat satu ini boneka yang tertancap oleh itu senjata atau ini adalah anak panah, yang artinya sang permaisuri mempunyai maksud ingin mencelakakan terhadap diri Sri Baginda Raja yang bernama Liti. Padahal tanpa diketahui sang putra atau diketahui oleh permaisuri, diam-diam Bu Ciktian telah memerintahkan seorang perempuan yang menyaruh menjadi ini pesuruh istana, telah memasang barang tersebut. Ketika Sri Baginda Raja mendapatkan laporan, Sri Baginda Raja turun langsung memeriksa. Ternyata memang benar di dalam keraton sang permaisuri terdapat satu ini boneka. Dari situ Sri Baginda Raja akhirnya percaya, sampai-sampai sang permaisuri dijatuhi hukuman mati. Untung saja Tia Luongpek yang bernama Tia Kokimlah
yang memintakan maaf. Pada akhirnya ini Sri Baginda Raja hanya menjebloskan ke dalam ini penjara Lingkyong terhadap sang permaisuri. Karena pada waktu itu sang permaisuri dalam keadaan hamil atau mengandung tua. Sri Baginda Raja bilang kalau sampai sang permaisuri melahirkan anak perempuan, pasti tidak ada ampun buat dirinya. Hukuman mati terus dilaksanakan. Namun bila mana melahirkan anak laki-laki, dia akan dibebaskan dari dalam penjara. Nah, dari situ Sri Baginda Raja telah mengancam terhadap diri itu adalah sang permaisuri. Selama sang permaisuri ada di dalam penjara, Bu Ciktian memerintahkan seorang cukit atau seorang pembunuh bayaran untuk membunuh terhadap ini sang permaisuri. Namun sang pembunuh bayaran tersebut tidak tega melihat ini sang permaisuri yang dalam keadaan mengandung tua. Dia berkata dengan jujur bahwasanya kedatangannya itu atas perintah Bu Ciktian untuk disuruh membunuh terhadap di sang permaisuri. Akhirnya sang permaisuri merasa sangat takut. Dia takut bila mana nanti dia melahirkan anak laki-laki. Ini sungguh sangat berbahaya. Tidak lama permaisuri telah melahirkan si jabang bayi laki-laki. Singkat cerita, putra mahkota itu dinamakan ini Litan. Disuruhlah sang pembunuh bayaran itu untuk membawa keluar itu sang putra mahkota. Sang permaisuri mengatakan, putraku, sang putra mahkota yang kuberikan nama Litan harus diserahkan kepada salah satu menteri, bukan lain adalah diriku yang bernama ini Li Kaikong. Rahasia ini tertutup rapat hingga sampai 15 tahun kemudian. Nah, di sini aku bermaksud untuk memerintahkan terhadap sang putra mahkota, tinggalkan di kota raja. Kalau tidak, sungguh sangat berbahaya sekali. Aku mempunyai rencana. Yang pertama, untuk untuk menceritakan sebetulnya sang putra mahkota ini bukan ini putraku. Memang aku mempunyai marga ini Seli. Dia aku berikan ini nama Litan, agar supaya orang tidak tahu bahwasanya itu adalah sang putra mahkota. Apalagi dia punya ini orang tua, marganya pun sama, Sri Baginda Raja yang bernama Liti. Namun pada waktu itu oleh sang permaisuri diberikan nama ini Litan. Akhirnya sampai 15 tahun aku mempunyai ingatan untuk menceritakan sebetulnya sang putra mahkota itu bernama Litan bukanlah putraku sendiri, melainkan ini Taiju adalah sang putra mahkota. Aku perintahkan nanti dia segera cepat tinggalkan kota raja, daripada nanti ketahuan oleh raja ini Bu Ciktian. Sungguh sangat berbahaya sekali. Ya Cintai, coba aku langsung jumpai terhadap ini sang putra mahkota yang bernama Litan dia. Mengizinkan, maka terpaksa cerita ini kita tunda sampai di sini terlebih dahulu. Seperti biasa, besok sore pukul 3 akan kita lanjutkan kembali.
Di sini kami dengan serombongan grup Fuoan dari Kota Gudo mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat pulang, sampai berjumpa kembali. Paisya Hong Tie.